Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriska Novitasari, guru informatika di SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul Derima untuk peningkatan kualitas diskusi dan nilai kognitif peserta didik. Peserta didik di SMP Negeri 2 Kaliwungu memiliki keragaman pada kemampuan belajar, potensi, dan kebutuhan belajar. Variasi tersebut perlu difasilitasi melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai tingkat pemahaman atau kompetensi peserta didik. Tidak hanya pembelajaran, asesmen pun perlu dilakukan secara berdiferensiasi, sebagaimana penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan. Informatika didasari berpikir komputasional sebagai landasan berpikir. Berpikir merupakan elemen paling penting dalam belajar. Pembelajaran informatika kelas 8E sebelumnya menggunakan metode kolaborasi dan diskusi. Namun, kualitas diskusi peserta didik belum sesuai harapan. Mayoritas pada kategori rendah dan cukup, dan sebagian kecil pada kategori tinggi. Refleksi dari peserta didik menunjukkan hasil bahwa materi berpikir komputasional yang mencakup algoritma adalah materi yang sulit karena hal tersebut terbukti dengan nilai kognitif asesmen formatif pertama sebesar 48% saja yang mampu mendapatkan nilai tinggi. Pembelajaran kolaboratif melalui diskusi yang berkualitas dapat secara signifikan meningkatkan nilai kognitif peserta didik. Praktik baik ini penting dilakukan sebagai bentuk penerapan pembelajaran informatika yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang dapat meningkatkan nilai kognitif dan kualitas diskusi. Pembelajaran dan asesmen dirancang menggunakan pendekatan diferensiasi dengan memfasilitasi seluruh kemampuan peserta didik, menggunakan teknologi yang inovatif, dan menerapkan materi yang kontekstual melalui pendekatan budaya sehingga dapat meningkatkan kualitas diskusi dan nilai kognitif peserta didik. Saya menggunakan metode Structure Group Debate atau SGD melalui pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dalam materi penerapan algoritma. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning atau DL dengan media pembelajaran PPT dan sarana prasarana komputer, LCD proyektor, koneksi internet, aplikasi Canva, Mentimeter, Wordwall, dan Kahoot. SGD yang saya terapkan memiliki beberapa inovasi, diantaranya adalah konten dalam bentuk infografis yang akan dipaparkan sebelum memulai berdebat, dan menggunakan pendekatan budaya sebagai counter terhadap isu yang dibahas. Konten tersebut terdiri atas deskripsi yang menggambarkan literasi, data pendukung sebagai bentuk numerasi, dan pendapat peserta didik terhadap isu menunjukkan cara berpikir peserta didik dalam menghadapi permasalahan. Diskusi juga dilakukan secara interaktif dan memanfaatkan teknologi melalui fitur edit bersama pada Canva. Metode SGD berbasis CRT berbantuan teknologi ini saya pilih agar dapat meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi, meningkatkan pemahaman konsep, dan mendorong refleksi diri. Budaya yang saya aplikasikan dalam pembelajaran adalah sebagai bentuk kontekstualisasi terhadap materi, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami bagaimana algoritma media sosial beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik baik ini juga melalui identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara rekan sejawat, pengamatan mendalam, dan menganalisis asesmen formatif pada pertemuan sebelumnya. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran ini yaitu bagaimana meningkatkan kualitas diskusi dan nilai kognitif. Tantangan lain yang saya hadapi adalah pengelolaan peserta didik ketika berdiskusi dan berkolaborasi dalam kegiatan SGD di ruang laboratorium komputer. Dalam menerapkan praktik baik ini, saya melibatkan berbagai pihak yaitu peserta didik, rekan guru sejawat, dan kepala sekolah. Materi yang diajarkan adalah algoritma, yaitu bagian dari berpikir komputasional kelas 8. Algoritma yang dibahas pada pertemuan ini adalah penerapan algoritma pada kehidupan sehari-hari, yaitu algoritma media sosial dengan alokasi waktu 3JP. Tahapan pembelajaran dimulai dengan asesmen diagnostik non-kognitif selama 5-10 menit, lalu dilanjutkan dengan mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya,
dan mengerjakan asesmen diagnostik kognitif melalui aplikasi Wordwall. Selanjutnya, guru menyampaikan stimulus berupa kata FYP. Hampir seluruh peserta didik mampu merespon dengan baik kata FYP. Setelah itu, guru memberikan sedikit materi pengantar tentang algoritma dan penerapannya, yaitu algoritma media sosial dan membentuk kelompok diskusi selama 10 menit. Topik masalah yang didiskusikan adalah, adakah bentuk pengaruh algoritma media sosial terhadap budaya di sekolah? Kelas dibagi menjadi 4 kelompok, di mana 2 kelompok menyatakan setuju bahwa algoritma media sosial berpengaruh terhadap budaya di sekolah, dan 2 kelompok lainnya tidak setuju. Waktu yang diberikan untuk membuat infografis adalah selama 50 menit. Di dalamnya memuat pengertian algoritma dan algoritma media sosial, contoh kasus yang muncul di beranda dan menjadi FYP TikTok, lalu dilengkapi dengan data numerik yang relevan. Kemudian, pendapat kelompok setuju dan tidak setuju bahwa algoritma media sosial berpengaruh pada budaya di sekolah. Pengelompokan dibagi secara heterogen berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan di awal. Diferensiasi proses dilakukan melalui bimbingan oleh guru dalam mengerjakan tugas kelompok. Pengelompokan ini bertujuan agar seluruh kelompok peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Peserta didik dengan kemampuan kognitif yang tinggi akan menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lain yang belum memahami instruksi dan materi diskusi. Pembuatan infografis dipilih karena mampu memfasilitasi kebutuhan belajar dan minat yang berbeda. Pembagian peran tiap anggota kelompok bisa didasarkan pada minat dan kemampuan belajar yang dimiliki agar diferensiasi belajar tiap anggota kelompok dapat menghasilkan tugas dengan tujuan yang sama. Guru menyediakan sumber belajar yang beragam, mulai dari buku teks, e-book, video, sumber bacaan online, dan contoh infografis sebagai acuan peserta didik membuat infografis. Kemampuan berpikir kritis yang dimiliki peserta didik diaplikasikan ketika mereka menganalisis bagaimana dampak FYP tersebut pada budaya yang ada di sekolah. Misalnya, FYP tentang tawuran antar pelajar SMP, peserta didik diminta untuk mencari data tentang tawuran antar pelajar yang berisi tentang data literasi dan numerasi, kemudian memberikan pendapat analisis kelompok mereka tentang pengaruhnya pada budaya yang ada di sekolah. Peserta didik juga perlu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh lawan debat mereka dengan argumen yang logis dan berdasar. Setiap kelompok diberi waktu 2-3 menit untuk kelompok lain. Debat dilakukan dengan 1 lawan 1 kelompok, yaitu kelompok yang setuju dan tidak setuju, sehingga debat dilakukan dalam 2 sesi. 20 menit terakhir digunakan untuk asesmen formatif dan refleksi pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan dengan aplikasi Kahoot. Guru melakukan penilaian kualitas diskusi saat kerja kelompok dan ketika proses berdebat agar penilaian lebih objektif dan memfasilitasi seluruh potensi serta kemampuan belajar peserta didik yang berdiferensiasi. Ketepatan menjawab pertanyaan mencerminkan nilai kognitif dari kelas 8E yang meningkat, yaitu sebesar 74% dan masuk dalam kategori baik. Sedangkan hasil observasi dari kualitas diskusi juga meningkat, yaitu mayoritas peserta didik berada pada kategori tinggi. Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan refleksi dari peserta didik dan guru. Refleksi dari peserta didik dilakukan secara menyeluruh dengan menggambarkan apa yang dirasakan setelah pembelajaran. Peserta didik menunjukkan perasaan mereka melalui emotikon. Kegiatan pembelajaran ini juga didiseminasikan kepada rekan sejawat melalui kegiatan berbagi praktik baik. Saya meminta salah seorang rekan sejawat untuk memberikan umpan balik dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Itu sangat menarik ya, karena bagaimana siswa itu diajak untuk diskusi terkait dengan algoritma yang terbaru tentang media sosial dan perundungan, dengan tema perundungan dan tawuran, itu sangat inovatif sekali. Bagaimana siswa itu berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari berbagai sumber. Berdasarkan refleksi tersebut, saya membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan pembelajaran selanjutnya. Misalnya, berdebat dalam bahasa Inggris. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.